Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita telah sampai kepada nama Allah Al-Hadi. Wa qad dzakara Allah hadzal isma fi mawdi'aini min al-Qur'an. Allah sebutkan namanya Al-Hadi dalam dua tempat di Quran. Wa huma qauluhu subhanahu, yang pertama dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratin mustaqim. Dan sesungguhnya Allah, dialah yang benar-benar memberi petunjuk kepada orang-orang beriman agar mereka menuju jalan yang lurus. Wa qawluhu, yang kedua Allah sebutkan dalam ayat lainnya, yang tadi dalam surah Al-Hajj ayat 54, yang kedua dalam surah Al-Furqan ayat ke-31. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira, cukuplah Tuhanmu sebagai penunjuk dan beri hidayah, dan cukuplah Tuhanmu sebagai penolong. Wal hadi huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Al-Hadi secara bahasa artinya orang memberi petunjuk atau pemberi petunjuk. Dan Allah namanya Al-Hadi karena dialah yang menunjuki hamba-hambanya, membimbing mereka untuk menuju segala sesuatu yang dapat mendatangkan bagi mereka kebahagiaan, keberuntungan di dunia maupun di akhirat. Itulah makna Al-Hadi. Apa yang dapat membuat kita menjadi beruntung, Allah berikan kepadanya jalan, Allah beri kita petunjuk. Baik dalam urusan-urusan dunia, Dia yang menunjuki kita untuk profesi A, profesi B. Engkau menjadi petani, ini caranya. Engkau jadi nelayan, ini caranya. Engkau jadi pedagang, ini caranya. Dia berikan akal yang sempurna. Dia berikan kita indera untuk melihat, menimbang-nimbang, nakar-nakar, membeda-bedakan, mengkiaskan, menganalogikan, sehingga kembanglah dunia ini dengan segala macam profesi dunia. Siapa yang memberi petunjuk? Allah. Dialah Allah Al-Hadi. Dan dalam urusan agama, Dia juga Allah Al-Hadi, yang memberi petunjuk manusia kepada jalan kebenaran. Dia bimbing kepada jalan sunnah. Dia beri taufik, Dia beri petunjuk untuk melangkahkan kaki ke majlis-majlis ilmu. Dia adalah Al-Hadi dalam urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada ahlu wilayatihi ila ta'atihi wa ridhah. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang dengan hidayahnya segala macam makhluknya yang senantiasa di bawah perwalian Allah Subhanahu wa taala, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapat petunjuk untuk senantiasa berbuat taat kepadanya, mencari ridhonya. Jadi Dia yang menciptakan kita, Dia pula yang menunjuki kita untuk mampu berbuat taat kepadanya, untuk mencapai ridhonya. Dia yang beri kepada kita bimbingan. Tanpa bimbingannya, tanpa petunjuknya, tak tahu kita jalan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tak tahu kita bagaimana cara berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bimbing kita dengan menurunkan kitabnya, mengirimkan rasulnya, memberikan akal yang sempurna. Wa huwa alladhi bi hidayatihi ihtada al-hayawanu lima yuslihuhu. Bahkan dialah Allah yang dengan sebab dialah Allah beri petunjuk pula, dengan hidayahnya, dengan petunjuknya Allah Subhanahu wa taala bimbing segala macam yang hidup. Bahkan hewan-hewan ternak, hewan-hewan, seluruh hewan di muka bumi ini Allah beri kepada mereka petunjuk lima yuslihuhu, agar mereka dapat eksis dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Masing-masing diberi Allah bagaimana mereka dapat bertahan hidup dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala, petunjuknya. Bagaimana binatang diajarkan memangsa, binatang-binatang buas memangsa binatang-binatang yang kecil, bagaimana binatang ternak. Allah beri petunjuk bagaimana cara mereka mengkonsumsi makanan. Subhanallah.
Lihatlah betapa dahsyatnya hidayah Allah kepada seluruh makhluknya. Allah beri petunjuk semut bagaimana mengumpulkan berbagai macam makanan mereka, bagaimana menyimpannya agar tak kena banjir, agar tak basi, tak busuk. Dia beri petunjuk. Seluruh binatang-binatang. Ya, lihatlah bagaimana hewan-hewan ternak. Dia makan dulu. Semuanya dimakannya. Rumputan semua. Telan, makan telan, makan telan, makan telan. Nanti kapan dia istirahat, dia tidur. Ketika itulah dia mulai mencerna dalam pemboloknya makanan yang dia tadi makan. Pelan-pelan dia cerna, dia cerna. Subhanallah. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Subhanallah. Sehingga hewan tahu makanan yang tak baik baginya. Tak pernah semut itu makan tembakau. Mabuk dia. Tak pernah kera makan tembakau. Kenapa? Mabuk dia. Tapi orang nanam tembakau untuk dimakan, dihisap. Subhanallah. Kadang-kadang hewan lebih berakal di manusia. Lalu hisap itu kurang akalnya. Ya, kenapa? Tak pandai dia beda-bedakan, membahayakan diri dengan memberuntungkan dirinya. Tanam tembakau, kemudian dihisap. Subhanallah. Bolong-bolong paru-parunya. Ya, hewan-hewan Allah beri petunjuk. Tak pernah yang namanya di hutan itu kera mati keracunan, tak pernah. Subhanallah. Siapa yang mengajari mereka? Allah. Inilah nama Al-Hadi. Allahu Akbar. Berbagai macam ikan di laut. Allah yang beri petunjuk bagaimana mereka makan. Masing-masing tahu apa yang harus dimakan. Tak pernah salah ikan paus makan kapal selam. Tak ada. Salah makan. Ikan hiu makan sampan-sampan nelayan. Tak ada. Kalau ada habis nelayan tak punya sampan. Allahu Akbar. Ada yang makan plankton. Ya, paus itu makan plankton. Subhanallah. Ya, andai kata paus makan daging, bahaya lautan. Subhanallah. Ya, karena besarnya dia sebesar kapal selam, mungkin lebih besar daripada kapal selam. Allah Jalla wa Ala menyebut, Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan dalam kitabnya, ya, Miftahu dari Sa'adat, tentang keajaiban alam. Ada ikan-ikan besar, ya, karena besarnya tak bergerak, jadilah dia pulau. Tumbuh di atas tumbuh-tumbuhan. Subhanallah. Datang para nelayan mengira itu adalah pulau mereka, singgah di sana. Mereka buat di sana api unggun. Tiba-tiba ikan bergerak ke bawah. Subhanallah. Allah beri petunjuk. Jadi bihidayatihi tada al-hayawan. Dengan hidayah inilah Allah Subhanahu wa taala beri petunjuk, bimbing setiap hewan lima yuslihuhu. Ya, agar dapat bertahan hidup, mendatangkan segala sesuatu yang dapat membuat mereka beruntung. Berbagai macam ragam hewan yang aneh-aneh. Lihatlah bagaimana dahsyatnya Allah ciptakan kelelawar, kampret. Kelelawar alias kampret. Bayangkan bagaimana dia tidur. Pernah lihat tidur kampret? Bukan kampret yang di medsos nih. Itu kampret lain lagi. Ya, kakinya menggantung, kepala ke bawah. Satu kaki dia, subhanallah. Bertahan dengan satu kaki berjam-jam, tak turun darahnya. Allahu Akbar. Kalau antum digantung ke atas kaki, kepala ke bawah, azab. Ya, sampai semalaman antum mungkin pagi sudah tewas. Turun tuh darah semua. Kampret tak turun-turun darahnya. Allahu Akbar. Allah beri hidayah kampret. Subhanallah. Jadi kampret dapat hidayah juga. Subhanallah. Cebong pun dapat hidayah. Subhanallah. Bagaimana dia bermetafosa, apa namanya? Metamorfosa. Allahu Akbar. Ya, dari cebong menjadi katak. Subhanallah. Allah beri hidayah. Macam-macam keanehan yang Allah ciptakan. Ada yang ketika kecil hanya hidup di air. Subhanallah. Bertelur di air, hidup di air, berenang-renang, bergerak-gerak. Tiba-tiba berubah menjadi nyamuk, punya sayap terbang. Tak bisa lagi hidup dalam air. Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Inilah nama Allah Al-Hadi. Wattaqa ma yadurruh. Dengan hidayah ini Allah Subhanahu wa taala membuat hewan paham apa-apa yang membahayakan bagi dirinya. Subhanallah. Allah beri insting. Antum naik mobil,
Di tengah jalan itu ada anjing, ada kucing. Ketika mendekat seketika dia secara refleks akan lari menghindar. Subhanallah. Siapa yang memberikan hidayah? Allah Jalla wa Ala. Subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwa alladhi khalaqal makhluqat. Dialah Allah yang telah menciptakan segala macam makhluk. Wahadaha, dan setiap makhluk Allah beri petunjuk. Bukan hanya yang namanya hewan-hewan belaka, bahkan tumbuh-tumbuhan pun Allah beri hidayah, petunjuk agar dapat eksis bertahan. Lihatlah naik tanam-tanaman, dia akan mencari selalu matahari. Apapun yang tumbuh akan belok-belok dia bagaimana supaya dia bisa mencapai matahari. Siapa yang memberi petunjuk? Allah Jalla wa'ala. Tak pernah ada kursus ya bagi tanam-tanaman bagaimana cara mencari matahari, bagaimana cara merubah, subhanallah, memasak makanannya pada siang hari dengan panas terik mentari. Dia memasak makanannya agar dapat bertahan hidup. Ketika datang musim dingin, supaya dapat bertahan hidup, dia gugurkan daun-daunannya supaya tak terserap segala macam makanan ke atas. Musim kering, musim dingin, dia gugurkan daun-daunannya tak mati. Datang musim semi, dia tumbuhkan. Siapa? Allah Jalla wa'ala, Al-Hadi. Ya, kita melewati segala tempat, melewati segala macam ya, penciptaan Allah SWT. Kadang-kadang tak kita pikirkan dengan baik-baik, seolah-olah begitu saja. Subhanallah. Allah beri petunjuk membuat segala sesuatu berbeda-beda. Subhanallah, ada kesamaannya, ada perbedaannya, agar tampak indah. Dedaunan tak Allah buat sama. Ada yang bentuk lufi-lufi, subhanallah. Ya, ada yang bentuknya besar, ada yang kecil, ada daunnya warna hijau, ada yang merah. Allahu Akbar. Subhanallah. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Wahadaha, dia yang memberi petunjuk kepada seluruh makhluknya. Ya. Lihatlah burung-burung, bagaimana Allah ciptakan burung. Subhanallah. Siapa yang mengajari burung itu terbang? Allah Jalla wa Ala. Alladzi khalaqa fasawwa. Dia berfirman, dialah Tuhan yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya sesuai dengan karakter yang pas baginya. Masing-masing berbeda-beda. Lihatlah mata binatang beda-beda. Mata kodok mirip dengan mata buaya. Subhanallah. Berbeda dengan mata-mata yang lain. Subhanallah. Mata ular tak sama dengan mata belut. Subhanallah. Mirip-mirip, panjang, mirip. Masing-masing ada kesamaan, ada perbedaan. Subhanahu wa ta'ala. Fasawwa. Alladzi khalaq fasawwa. Dia yang telah menciptakan dan menyempurnakan ciptaannya agar manusia menjadi makhluk yang paling indah di antara semua ciptaannya. Allah buat hanya manusia yang berjalan tegak, sempurna. Semua binatang apapun tak ada yang tegak jalannya seperti kita, supaya enggak tertukar kita nanti dengan binatang. Binatang berjalan kepala dan punggung sama, sebagian besar binatang. Lihatlah, ya binatang-binatang kepalanya gini, sama punggungnya sama. Coba kita kayak gitu jalan. Tembayangkan ke masjid kita jalan kayak gitu. Alangkah letihnya, meletihkan. Subhanallah. Allah buat kita sempurna tidur di atas kasur dengan empuk. Tengoklah bagaimana bebek tidur. Diangkatnya kakinya satu, masukkannya kepalanya ke dalam sayapnya. Subhanallah. Cobalah tidur kita seperti tidur bebek. Allahu Akbar. Apa jadinya? Dia beri petunjuk kepada segala sesuatu. Fasawwah. Disempurnakan ciptaannya kepada segala sesuatu. Subhanallah. Dia berikan sebagian binatang bisa merayap kemana-mana sebagaimana cicak. Di tangan-tangan cicak dibuatnya, subhanallah, ada semacam gelembung-gelembung, kantung-kantung udara yang membuat cicak tak jatuh. Subhanallah. Ya, terbalik-balik pun di atas atap dia tak jatuh. Coba andai kata Allah berikan ilmu cicak kepada manusia. Oh, dah kacau lah kita. Ada yang ngaji di sini, dengar. Subhanahu wa ta'ala. Dahsyat. Dan dia sengaja buat yang rayap-rayap itu tak banyak-banyak, yang bisa nempel di dinding tak besar-besar. Bayangkan andai kata cicak sebesar buaya. Allahu Akbar. Tak ngaji kita. Allahu Akbar.
Walladzi qaddara fahada. Dia yang menentukan segala sesuatu, ketentuan takdirnya, memberikan petunjuk kepada segala sesuatu. Ya, fasawwa menyempurnakan bentuk segala sesuatu. Qaddara menentukan bentuk tersebut, fahada dan dia memberi petunjuk kepada segala sesuatu. Subhanallah. Bayi tak pernah dikursus bagaimana cara menyusu. Ketika keluar dari rahim sang ibu, menangis sejenak, bahkan untuk menangis pun tak pernah dikursus. Kursus menangis tak ada. Dia bisa menangis dengan instingnya. Tatkala Allah SWT tak memberikan kepada bayi kemampuan berbicara, mengekspresikan apa yang terdapat dalam hatinya, Allah berikan bahasa isyarat. Allahu Akbar. Dengan bahasa isyarat tahu sang ibu, anaknya sedang sakit, anaknya sedang pipis, anaknya sedang Allahu Akbar. Bahasa isyarat, bahasa tubuh. Bahkan ada bahasa yang berserikat seluruh manusia dan binatang padanya. Kita pergi kemana-mana, ke Turkiya, kita pergi ke Amerika, tak bisa bahasa Inggris, cus. Bahasa isyarat. Mau makan tinggal bilang, semua orang tahu. Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak habis orang-orang bisu tuh, tak bisa bicara, bahaya, punah. Bahkan hewan pun mengenal bahasa isyarat. Subhanahu wa ta'ala. Fahadaha al-hidayatul ammah lima salihiha. Allah beri hidayah umum kepada setiap makhluk agar dapat melangsungkan kemaslahatan hidupnya. Wa ja'alaha muhayyi'atan lima khuliqat lah. Allah jadikan setiap makhluk itu siap untuk misi apa Allah ciptakan dia. Ada yang Allah ciptakan terbang, subhanallah. Ada yang Allah ciptakan tak terbang. Kadang-kadang kita berpikir, elang terbang, banyak burung-burung terbang, tapi ayam tak terbang, padahal sama-sama punya sayap. Subhanallah. Berpikir-pikir kita, sempat ayam terbang habis, tak bisa kita beternak ayam. Subhanallah. Ya, andai kata ayam terbang, tak bisa kita makan main penyet. Subhanallah. Ya, Allah buat ini peliharaan manusia. Ada hewan yang bisa dipelihara, bisa dijinakkan, ada hewan yang tak bisa dijinakkan. La ilaha illallah. Indah. Selalu kita berpikir ciptaan Allah Subhanahu wa taala, menambah iman. Ya.